Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyatukan hati kita dan kita arahkan kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama memulainya. Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terkadang kita merasa tak
Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa sungguh-sungguh belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu ya Tuhan kami menyampaikan segala pujian, hormat dan syukur kami, karena oleh kasih, kemurahan dan pertolongan-Mu lah Tuhan Yesus, maka pagi hari ini kami bersama-sama dengan segenap keluarga kami dapat beribadah di hari perhentian yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami hikmat agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau menolong kami untuk mengertinya, dan Engkau juga yang akan membuat kami mampu menyimpan dan melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menikmati hidup berbahagia karena kami mentaati akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua jemaat-Mu, dan juga kiranya Tuhan menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini menurut yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berharap bahwa pagi hari ini Bapak Ibu boleh memasuki ibadah pada hari perhentian ini bersama dengan seluruh keluarga, dengan kondisi yang sehat dan dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita untuk mampu mengerti akan firman-Nya. Saudara, tema dari renungan kita pagi hari ini adalah kunci kebahagiaan keluarga. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang yang sudah berumah tangga atau berkeluarga, bahkan juga orang yang sedang merencanakan untuk membangun kehidupan rumah tangga atau keluarga, pasti mereka semua berdoa, bercita-cita dan berharap kepada Tuhan agar keluarganya yang dibangun itu menjadi keluarga, menjadi rumah tangga yang harmonis dan rumah tangga yang bahagia. Tetapi saudara, sayangnya tidak semua orang tahu kunci untuk membangun keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia.
Tidak semua orang memahami dengan jelas bagaimana kunci yang bisa digunakan untuk bisa membangun rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia. Termasuk juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian tidak menutup kemungkinan dan sudah banyak yang terjadi. Ada banyak keluarga-keluarga yang berdoa, bercita-cita dan berharap agar rumah tangga dan keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga yang bahagia. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan keluarga yang bahagia, bukan keluarga yang harmonis, tetapi justru keluarga yang banyak menghadapi persoalan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saudara, ternyata kunci kebahagiaan rumah tangga dan keluarga itu terletak pada pondasinya. Karena pondasi itu akan turut menentukan kuat dan kokohnya sebuah bangunan, termasuk bangunan rumah tangga atau bangunan keluarga. Kalau rumah tangga dan keluarga dibangun di atas pondasi yang kokoh, saudara, maka kehidupan rumah tangga dan keluarga itu juga akan menjadi rumah tangga dan keluarga yang kuat, sehingga mampu bertahan dalam menghadapi berbagai macam badai, baik itu permasalahan, baik itu pergumulan yang dihadapi. Keluarga yang dibangun di atas pondasi yang kuat itu akan tetap bertahan dan akan hidup dalam damai sejahtera dan bahagia. Dan saudara, perlu kita ketahui bahwa pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga atau keluarga itu ternyata menurut Mazmur pasal 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi jelas dari ayat ini bahwa pondasi yang benar dalam membangun rumah tangga dan keluarga untuk bisa menjadi keluarga yang bahagia itu kuncinya adalah dibangun di atas takut akan Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Ini adalah jaminan dari Tuhan dan bukan jaminan dari manusia. Saudara, kita tahu ketika Tuhan yang memberikan jaminan, maka jaminan itu pasti akan digenapi, tidak akan pernah diingkari, sebagaimana yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah buktikan di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Karena apa, saudara? Karena orang yang takut akan Tuhan, dikatakan dalam bagian bacaan kita ini adalah orang yang hidup menurut kemauan Tuhan, menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan bukan menuruti kemauan dirinya sendiri, dan bukan menuruti apa yang dikatakan orang, tetapi menuruti petunjuk atau kehendak atau kemauan yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi jika Bapak Ibu Saudara kita semua merindukan untuk memiliki rumah tangga dan keluarga yang hidup harmonis dan bahagia, maka jangan lupa bahwa kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana sesungguhnya keluarga yang bahagia itu. Saudara, ada beberapa hal dari bacaan kita ini yang perlu kita ketahui. Seperti apa dan bagaimana toh sesungguhnya keluarga yang bahagia itu. Saudara, yang pertama, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dapat menikmati berkat Tuhan dengan penuh syukur. Berkat yang didapat melalui usaha dan pekerjaan yang dilakukan dengan segala jerih payah, yang dilakukan dengan segenap hatinya. Dan dari hasilnya itulah keluarga ini akan menikmati berkat itu bukan dengan keluh kesah, bukan dengan tidak bersyukur, tetapi menikmatinya
dengan penuh syukur. Berkat yang diterima itu sekali lagi adalah berkat yang didapat dari Tuhan melalui jerih lelah dari pekerjaan yang dikerjakannya, bukan dari ketidakjujuran dan bukan dari hasil berbagai kejahatan yang dilakukan di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang memiliki berbagai macam ragam dalam kehidupannya, tapi berkat itu tidak diterima dari jerih lelahnya, tidak diterima dari kerja kerasnya, tapi didapat dari ketidakjujuran dan ketidaksetiaan dan dari berbagai macam kejahatan yang dilakukannya. Tapi keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menikmati setiap berkat Tuhan dengan penuh syukur, berkat yang didapat dari segala jerih lelah dari hasil pekerjaannya. Saudara, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ketiga bacaan kita ini memberikan penjelasan kepada kita demikian. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, keluarga yang berbahagia ini adalah keluarga yang istrinya diberkati Tuhan, yang dikatakan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat dengan jelas bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang istrinya diberkati Tuhan, tapi yang sekaligus juga menjadi berkat di dalam rumah tangga atau keluarganya, yaitu menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, dan menjadi ibu rumah tangga yang mampu mengatur rumah tangganya dengan segala keberadaannya, serta mampu mengasuh anak-anaknya dengan baik, sehingga anak-anaknya akan menjadi seperti tunas pohon zaitun yang adalah mampu mengasuh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya apa, saudara? Artinya menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan sehat dan seimbang, yaitu bertumbuh secara fisik, secara rohani, secara intelektual, dan juga secara sosio-emosional. Sehingga anak-anak yang demikian akan menjadi generasi-generasi yang bisa diharapkan, baik diharapkan oleh para orang tuanya, menjadi harapan bagi keluarganya, bagi pekerjaan Tuhan, dan juga bagi nusa dan bangsanya. Saudara-saudara yang kekasih, dan anak-anak itu akan menjadi generasi-generasi yang bisa diharapkan tidak hanya dari orang tuanya, tetapi dari keseluruhannya, bahkan terlebih adalah dari pekerjaan Tuhan. Jika orang tua mendidik dan menjadi teladan dalam mendirikan mezbah Tuhan, saudara, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang bisa diharapkan. Sehingga firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam bacaan kita ini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Saudara, ketika saya membaca ini dan merenungkan dan membayangkan, saudara, betapa berbahagianya kita ketika kita punya keluarga yang istrinya diberkati Tuhan, sekaligus menjadi berkat di dalam rumah tangganya, menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, menjadi ibu rumah tangga yang mengasihi anak-anaknya, membina dengan baik sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Ada persekutuan mezbah keluarga yang baik setiap hari dilakukannya, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang berbahagia, yang mampu menghadapi segala guncangan, tantangan, dan persoalan dengan tetap hidup berbahagia oleh karena kehadiran Tuhan. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang takut, yang taat, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tentu anak-anak ini tidak akan menjadi seperti itu dengan sendirinya, tapi orang tua harus mendidik dan menjadi teladan melalui kehidupan kerohanian yang setiap hari dibangunnya dengan baik, yaitu melalui mezbah keluarga. Memang untuk mendidik
menjadi contoh teladan mengarahkan anak-anak terlebih di usia yang masih kecil-kecil tentu tidaklah mudah. Tapi sesulit apapun para orang tua Kristen harus tetap mendidik dan menjadi contoh teladan yang baik untuk anak-anaknya bisa selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah perjuangan yang tidak mudah, tetapi bagaimanapun ketika kita merindukan untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa diharapkan, baik untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk nusa dan bangsa, maka orang tua tidak perlu menjadi lelah dalam mendidik, membina, dan memberi teladan kepada anak-anaknya. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, keluarga yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan yang ditunjukkannya oleh Tuhan kepada keluarga itu adalah keluarga yang diberkati Tuhan untuk menjadi keluarga yang bahagia, yang diberi kecukupan atas setiap kebutuhan hidupnya yang diperlukan setiap hari, dan keluarga yang diberi kesempatan untuk menyaksikan anak cucu dalam damai sejahtera Tuhan seperti yang tertera di dalam ayat yang selanjutnya yang dikatakan demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan kebenaran ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, maka kita tentu tidak salah ketika kita berdoa, bercita-cita, berharap agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga, menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi sekali lagi bahwa harapan, doa, dan cita-cita itu tidak akan pernah menjadi kenyataan ketika firman Tuhan itu tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar. Hiduplah takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, supaya harapan, doa, dan cita-cita kita membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia sungguh menjadi kenyataan. Biarlah di bulan keluarga yang dicanangkan oleh pihak Sinode Muria Indonesia selama bulan Juli ini, sungguh-sungguh kita akan menggumuli, akan berdoa dengan sepenuh hati kita, supaya walaupun ada kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di dalam rumah tangga kita, saudara, ini merupakan satu kesempatan untuk kita bersungguh-sungguh membangun hidup akan Tuhan, membangun hidup takut akan Tuhan, dan menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, supaya dalam situasi semacam sekarang ini, di mana kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan sedang dihadapi oleh setiap keluarga, tapi keluarga-keluarga orang Kristen akan tetap hidup berbahagia, bukan karena kita berkelimpahan harta kekayaan, tetapi oleh karena takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hiduplah dengan takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, renungan ini akan kita akhiri dengan membaca dari Mazmur pasal 112 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat pertama sampai ketiga. Demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, dan sekaligus kita akan membawa pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang maha mengerti,
Allah yang Maha Tahu sampai yang tidak kami ketahui dalam hidup kami sekalipun. Kami mengucap syukur Bapa karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu pada hari perhentian bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang melihat akan kondisi kehidupan rumah tangga dan keluarga setiap kami jemaat-Mu, maka Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami, supaya dalam segala situasi kehidupan ini kami tetap hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, supaya dalam segala perubahan situasi seperti sekarang ini, rumah tangga kami tetap berdiri kokoh, tidak goyah oleh berbagai macam hantaman badai, oleh hantaman berbagai macam gelombang kehidupan ini, supaya kami tetap hidup berbahagia di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami para orang tua ini juga diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk bisa mendidik anak-anak kami menjadi contoh teladan yang baik, supaya anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menjadi harapan bagi orang tuanya, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi nusa dan bangsa di mana kami hadir di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan memampukan kami supaya kami dapat mengamininya dan mengimani bahwa kebenaran firman-Mu itu adalah iya dan amin. Dan ketika kami mentaatinya, maka kami akan hidup berbahagia oleh karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih untuk janji dari kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa ketika kami hidup takut akan Tuhan, menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami dengan segala kebutuhan hidup kami di tengah-tengah segala situasi kehidupan yang tidak mudah ini. Engkau juga akan memberi kesempatan kepada kami untuk dapat melihat pertumbuhan anak cucu kami dengan sehat. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan, kiranya Engkau akan menolong semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, agar mereka setiap hari selalu ada dalam lindungan-Mu. Semua jemaat-Mu Engkau lindungi dengan kuasa-Mu, agar Engkau menjadi perisai yang kuat bagi semua jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu yang terpapar oleh virus corona. Tuhan akan memberkati dan melindunginya. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya dari jerih lelah mereka lah semua jemaat-Mu hidup dengan berkecukupan. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, kerukunan di dalam rumah tangga, supaya suami istri tetap ada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga boleh hidup saling mengasihi dengan segala kerendahan hati. Anak-anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga melindungi gedung GKMI Efata, pastori dan sekitarnya, agar semua tetap ada dalam lindungan-Mu. Pergumulan kami untuk bisa memperbaiki pastori ini, ya Tuhan berkatilah, agar kami punya dana yang cukup, sehingga pastori ini bisa diperbaiki, direnovasi, menjadi tempat yang aman dan nyaman, sehingga kelak ketika kami memiliki hamba Tuhan bisa tinggal dalam damai sejahtera Tuhan di pastori yang sudah disediakan. Dan biarlah gedung gereja dan pastori serta sekitarnya akan menjadi kesaksian bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam gereja GKMI Efata ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Malang, Malang Raya, dan seluruh Indonesia. Tuhan akan melindungi kota kami, melindungi bangsa dan negara kami Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, agar sungguh-sungguh negara ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga negara ini akan menjadi negara yang aman, tentram, adil,
dan seluruh warga masyarakat akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terlebih dari semuanya, selamatkanlah Indonesia ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa supaya berlaku bijaksana dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya, sehingga gereja-gerejamu juga akan bertumbuh berkembang di berbagai tempat di seluruh pelosok Nusantara ini. Berkati juga hamba-hambamu yang setia melayani. Kalau hari-hari ini masih banyak warga masyarakat Indonesia yang sakit terpapar virus corona, Tuhan, mari Engkau melawat mereka, menghibur, menyembuhkan mereka yang sakit. Para dokter, perawat, mantri, bidan yang bertugas di garis depan, Tuhan juga akan memberkati, supaya mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan hati yang tulus dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan semakin hari semakin banyak pasien yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Seru doa kami ini ya Bapa, kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama
Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita akhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di hari yang berbahagia, hari perhentian, pada hari di mana kita bisa bersekutu bersama dengan segenap keluarga kita, biarlah Bapak, Ibu, dan saudara memanfaatkan setiap kesempatan ini. Sekalipun sampai hari ini kita masih bergumul, berdoa untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu akan tetap memanfaatkan waktu beribadah di rumah ini dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, saya sungguh berdoa dan berharap agar kita semua jemaat Tuhan ini menjadi orang-orang yang taat, mentaati tatanan yang sedang berlaku di negara kita, supaya kita semua terluput dari ancaman virus corona dan tetap sehat. Jagalah kesehatan bersama dengan seluruh keluarga. Walaupun Bapak Ibu ada pergumulan masalah dalam rumah tangga, tetaplah hidup takut akan Tuhan, dan ikutilah tatanan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya dalam segala situasi kita tetap mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup menjadi kesaksian. Saudara, saya mengharap bahwa kita semua akan tetap menjalin komunikasi yang baik melalui sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari salinglah bertegur sapa satu dengan yang lain, saling menasihati, menguatkan, supaya kita semua terus setia sampai selama-lamanya. Biarlah kita tetap diikat dengan tali Kristus untuk menjadi sebuah keluarga besar di dalam wadah GKMI Fata. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Amin.